Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap selalu semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang guru yang akan mengikuti PPG, baik itu PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan. Sebelum kita lanjut videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Nah, bagi guru yang mengikuti PPG, baik itu prajabatan atau dalam jabatan, penentuan kelulusannya yaitu ada pada UKM PPG. Apa itu UKM PPG? UKM PPG itu uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Jadi setelah mahasiswa pendidikan profesi guru melakukan daring workshop PPL, nah mereka akan diuji. Ujinya itu namanya UKM PPG. Nah, ada dua bentuk ujian yang harus mereka kerjakan. Yang pertama itu disebut dengan UKIN atau uji kinerja. Uji kinerja itu seperti apa? Nah, ini lebih mudah ya. Kenapa? Ini hanya praktek mengajar. Nah, ketika kita mengajar, praktek mengajar itu ada yang menilai. Namanya nanti dosen penguji dan guru penguji. Nah, karena yang menilai dosen penguji dan guru penguji, nah ini pasti lulus. Kenapa lulus? Karena nggak mungkin dosen penguji atau guru penguji tidak meluluskan kita pada uji kinerja ini. Selanjutnya yang kedua apa? Iya, yang kedua ini namanya UP atau uji pengetahuan. Nah, ini yang mahasiswa PPG sering tidak lulus. Kenapa? Karena mereka mengerjakan soal yang uji komputer. Jadi, nah ini lebih sulit dari yang uji kinerja yang awal tadi ya. UP sendiri ada 3 subtes yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama yaitu tentang pedagogiknya ya. Untuk pedagogik yang keluar sesuai jurusannya ya. Kalau matematika nanti yang keluar pedagogik matematikanya. Seperti misalkan ada KD seperti ini, indikatornya seperti apa. Kalau indikatornya seperti ini, penilaiannya seperti apa. Yang berkaitan dengan pedagogik matematikanya saja ya. Subtes yang kedua yaitu tentang materi profesionalnya. Nah, ini materi yang banyak susahnya ini. Kenapa? Karena yang akan diujikan ya tentang penghitungan matematika dan standar soalnya itu soal-soal SMA ke atas. Jadi, walaupun kita guru SMP yang diuji bukan matematika SMP-nya, tapi matematika secara keseluruhannya. Nah, yang terakhir subtes yang keluar yaitu tentang kepribadian dan sosial. Nah, jadi ini bentuk soalnya sama persis seperti soal-soal TKP pada tes CPNS ya. Nah, yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang materi UP dengan subtes profesional ya. Soal yang sering keluarnya ini soal-soal SMA tapi levelnya sudah level HOTS ya. Dia sudah masuk C4 sampai C5 dan bahkan ada materi kuliahnya seperti persamaan diferensial, graf, dan modulo dan masih banyak lagi yang lain ya. Pada subbab kali ini kita akan fokus dengan materi peluang ya. Jadi bentuk soal yang sering keluar di UP tentang materi peluang. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Jika ada suatu dadu dilambungkan sebanyak 6 kali, probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 9 adalah berapa? Nah, ini contoh soal yang sering keluar ya. Bahkan keluar di UP tahun 2019 tahap ketiga dan tahap keempat ya. Cara mengerjakan bagaimana? Nah, kalian harus ingat dulu ya. Kita harus ingat apa rumus peluang. Peluang kejadian A itu rumusnya sama dengan NA per NS. Nah, ini ya rumusnya ya. Selanjutnya kita cari NA-nya dulu ya. Yaitu banyak kejadian mata dadu yang jumlahnya 9. Kemungkinan pertama mata dadu yang keluar yaitu 1, 1, 1, 1, 1, dan 4. Jadi satunya keluar 5 kali,
4-nya keluar sekali, jadi jumlahnya 9 ya. Selanjutnya bagaimana? Nah, tinggal kita hitung ya. Nah, yang harus kita ingat yaitu rumus kombinasi dengan n unsur yang sama. Karena ada 6 kejadian, berarti tinggal tulis 6 faktorial per, nah satunya ada berapa yang sama, itu ada 5, berarti per 5 faktorial. Tinggal kita kerjakan ya, berarti sama dengan 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial bisa kita coret ya. Ya oke, jadi jawabannya sama dengan 6. Selanjutnya kejadian kedua yang mungkin yaitu 1, 1, 1, 1, 2, dan 3 ya. Jadi satunya ada 4 kali, kemudian angka 2 dan 3. Sama ya, kita kerjakan seperti cara yang pertama, berarti 6 faktorial per 4 faktorial karena satunya yang sama tuh ada 4 kali. Tinggal kita kerjakan seperti biasa ya, berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorial, 4 faktorial bisa kita coret ya. Jadi jawabannya 6 dikali 5 sama dengan 30. Selanjutnya kemungkinan berikutnya jumlah mata dadu 9 yaitu 1, 1, 1, 2, 2, dan 2 ya. Jadi satunya ada 3 kali, duanya ada 3 kali. Tinggal kita kerjakan seperti biasa ya, berarti 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Kenapa? Karena unsur yang samanya ada 1 3 kali dan angka 2 juga 3 kali. Berarti tinggal 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret ya. Nah, tinggal kita coret. Selanjutnya 3 faktorial nilainya sama dengan 6, berarti bisa kita coret juga ya. Sehingga hasilnya tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20. Ada lagi nggak kemungkinan yang lain? Nggak ada ya. Karena tidak ada, langsung berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti NA sama dengan 6 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 56. NA-nya sudah, berarti berikutnya tinggal kita cari NS-nya ya, atau banyak sampelnya. Nah, berapa banyak sampelnya? Karena pengundian sebuah dadu sebanyak 6 kali itu sama saja kayak melempar 6 dadu sekaligus ya. Di banyak sampelnya tinggal 6 pangkat 6. NA kita sudah dapat ya 56, NS-nya juga kita sudah dapat 6 pangkat 6, berarti peluangnya tinggal kita masukkan saja ke rumus ya. Berarti jawabannya tinggal 56 per 6 pangkat 6. Nah bisa ya, berarti jawabannya yang A ya, 56 per 6 pangkat 6. Oke. Nah selanjutnya soal peluang yang sering keluar di UP adalah seperti ini. Cara menyusun huruf pencacahan dengan tanpa ada dua huruf vokal yang berdekatan ada sebanyak berapa. Nah ini ya contoh soal peluang yang sering keluar di UP, bahkan keluar pada UP tahun 2019 angkatan kedua dan angkatan ketiga. Cara mengerjakan bagaimana? Kita tulis dulu ya huruf konsonannya, yaitu PN, CCH, dan N. Nah, huruf vokalnya ada di antara huruf konsonan, berarti letaknya di antara huruf P dan N, C, C, H, dan N seperti yang ditulis ya. Jadi kita dapat ya huruf konsonannya itu ada 6 huruf dan huruf vokalnya ada 4 huruf. Selanjutnya yang kita hitung banyak cara menyusun huruf vokal terlebih dahulu ya. Karena huruf vokal dapat menempati 7 tempat ya seperti gambar di atas, dan huruf vokalnya ada 4, berarti rumusnya kita pakai 7P4. Kenapa kita pakai permutasi tidak kombinasi? Karena posisi huruf vokalnya berpengaruh ya, jadi yang kita pakai itu permutasi. Kemudian karena huruf vokalnya ada yang sama yaitu A 3 huruf, berarti tinggal
per 3 faktorial. Berarti ini gabungan ya, permutasi dan kombinasi dengan n unsur yang sama. Selanjutnya yang kita hitung yaitu banyak cara menyusun huruf konsonan ya. Karena ada 6 huruf konsonan dan 2 huruf konsonan yang sama yaitu huruf C dan huruf N, maka rumusnya tinggal 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ingat ya, rumus kombinasi dengan n unsur yang sama. Selanjutnya tinggal kita hitung ya, banyak cara menyusun semua huruf. Jadi tinggal kita kali saja keduanya ya. Yang pertama 7P4 berarti sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya tinggal dikali 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Selanjutnya 3 dan 2 bisa kita coret ya dengan 6. Kemudian 2 faktorial kali 2 faktorial nilainya sama dengan 4 ya. Jadi bisa kita coret juga ya. Tinggal kita kali ya, 7 dikali 5 sama dengan 35 dikali 6 faktorial. Berarti dapat ya jawabannya berapa? 35 dikali 6 faktorial, yaitu yang D ya. Bisa ya? Bisa? Lanjut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Nah, berikutnya ada contoh latihan soal tentang peluang, bisa dikerjakan dan bisa tulis jawabannya di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan tentang soal-soal UP bisa tulis di kolom komentar. Untuk video part kedua linknya ada di atas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.